Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga rahmat kesehatan, rahmat iman hingga hari ini melekat pada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa cahaya kehidupan yang menentukan arah mulai dari di dunia sampai akhirat kelak. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah, para tuan guru, tokoh-tokoh, dan semua yang hadir di sini. Pagi ini saya ingin menyampaikan tentang menyikapi perbedaan dalam Islam. Karena seringkali perbedaan itu membawa kita kepada penderitaan, konflik. Nah, bagaimana ajaran Islam mengarahkan kita, menuntun kita agar perbedaan ini menjadi sesuatu rahmat. Perbedaan yang ada adalah kehendak Allah. Kalau hari ini kita melihat persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan umat manusia, perbedaan menjadi sesuatu yang seolah-olah negatif. Seolah-olah negatif. Tapi kembali kepada kita, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Terjadi polarisasi dalam berbangsa, bernegara, dan kehidupan sosial. Saling membenci, bermusuhan jika terjadi perbedaan. Indikatornya jelas, kita lihat. Kalau hari-hari ini kita menggunakan teknologi, ada WA misalnya, hampir di setiap grup itu ada aja perbedaan. Setiap grup, kalau ada 5 grup, ada 10 grup, ada aja perbedaan. Padahal pikiran kita itu, otak kita itu memang sengaja diciptakan Allah untuk berbeda. Perbedaan itu adalah alamiah, kodrat. Apakah kita akan sanggup menghilangkan perbedaan? Tentu saja tidak. Nah, ini di dalam surat Al-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum
inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Sejak awal Allah sudah menyampaikan, menciptakan perbedaan. Ini kalau pertama ada langit dan ada bumi. Kalau kita ambil salah satu saja bumi, betapa banyak perbedaan di dalam bumi ini. Bumi dengan segala isinya. Jenis hewan aja ada berapa jenis tuh? Ada berapa spesies? Ada berapa varian? Tumbuhan ada berapa banyak? Semua berbeda. Sudah satu jenis, satu spesies aja berbeda lagi. Kita manusia juga. Kita dari ibu yang sama, bapak yang sama, anak-anaknya berbeda. Antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berbeda jenis kelamin, berbeda rambutnya, kulitnya, sifatnya. Jadi mustahil kita menghilangkan perbedaan itu. Kemudian sebenarnya dari perbedaan-perbedaan itu banyak manfaatnya juga. Perbedaan bahasa saja misalnya ya, kita saling mempelajari bahasa orang lain mempelajari bahasa kita. Dari perbedaan bahasa muncul buku yang begitu banyak. Muncul begitu banyak buku, begitu banyak resource. Muncul video bagaimana cara kita mempelajari bahasa itu. Efeknya sampai pada ekonomi, efeknya bermacam-macam. Itu dari satu perbedaan. Ada berapa banyak bahasa di dalam dunia ini? Semakin banyak kita mengetahui, mempelajari bahasa, menguasai bahasa, semakin hebat kita bisa tahu bagaimana cara hidup orang lain, peradaban orang lain. Demikian juga orang lain mempelajari bahasa kita, kebiasaan hidup kita. Di sini akhirnya saling melengkapi, meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kemudian warna kulit juga, dari orang tua yang sama kadangkala ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, kuning langsat. Nah, selanjutnya dari perbedaan-perbedaan itulah kemudian muncul keanekaragaman suku bangsa. Ini saya menulis Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia. Kita habis 17 Agustus ya. Para pendiri bangsa sudah mencoba menyatukan kita supaya tidak konflik. Dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Nabi Adam dan Siti Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Itu dari Nabi Adam, kemudian berkembang menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Jadi tidak perlu kita membangga-banggakan suku bangsa kita, menghebat-hebatkan diri. Karena yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kita. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, dari sini kita bisa melihat ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian ada keturunannya. Keturunan itu pun mestinya kan sama ya, satu bangsa gitu, satu suku. Tapi faktanya menjadi berbeda-beda. Kemudian, nah ini proses perbedaannya itu kalau zaman dulu orang mempelajarinya melalui teori Darwin. Ya. Begitu orang beda tempat tinggalnya, kemudian pengaruh lingkungan, pengaruh makanan dan sebagainya, sehingga semakin lama semakin berbeda. Ya. Kemudian kita saling kenal mengenal. Semakin banyak kita mengenal orang, semakin luas jaringan kita. Semakin luas jaringan kita, semakin tinggi eksistensi kita. Coba kalau saya ilustrasikan, pertama kita lahir, belum ada namanya, jadi eksistensinya belum tahu. Ditulis tuh oleh dokter, bayi, nyonya, siapa? Itu dikoneksikan dengan orang tua kita, dengan ibu kita, karena belum ada eksistensi ya. Dikaitkan dengan ibu kita, kemudian diberi nama. Nah, sudah mulai ada tuh Muallim Daud misalnya ya. Nah, Daud itu saya koneksikan dengan bapak saya. Jadi kalau bilang mu'alim yang mana itu? Oh, anak Pak Daud itu. Nah, itu dikoneksikan. Jadi eksistensi kita diperluas. Kemudian dikoneksikan lagi dengan tempat tinggal. Tempat tinggal. Oh, itu ya yang tinggal di kampung itu, di desa itu. Kemudian dikoneksikan lagi. Oh, yang kerjanya itu ya guru. Dengan profesi kita dikoneksikan. Dan seterusnya.
Jadi sejak kita lahir tidak punya kenalan, ya, hanya ada ibu bapak, kemudian kenal dengan tetangga, kemudian kenal dengan orang sekampung, kemudian kenal dengan orang sedesa, sekecamatan, sekabupaten, dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada anjuran supaya kita mengenal dengan orang-orang, jangan diem aja. Ini kalau datang duduk di samping seseorang, masing-masing diem aja, nggak diajak ngobrol. Padahal dari perkenalan itu memunculkan potensi-potensi lain. Ada kesamaan pemikiran, ya. Ada kesamaan bisnis bisa kerjasama, ada kesamaan profesi. Itu dari saling mengenal itu. Supaya kamu saling mengenal. Nah, masing-masing kita coba identifikasi berapa banyak orang yang kita kenal sekarang. Kalau Pak Jalu sudah mengenal antar negara, ya, karena kerjanya di kedutaan Amerika, sudah go internasional. Jadi mulai dari kampung sampai ke internasional. Ini ajaran kita. Semakin banyak yang kita kenal, semakin banyak kita melihat perbedaannya. Nah, karena perbedaan itu adalah alamiah, tidak mungkin kita hilangkan. Tidak mungkin kita nafikan. Kita harus punya cara untuk mengelola perbedaan itu. Karena perbedaan itu kehendak Allah, kita harus berpikir bagaimana cara mengelolanya supaya tidak tiap hari konflik, tiap hari bermusuhan, tiap hari berbeda. Nah, di sini saya mencoba memberi gambaran bagaimana cara kita mengelola perbedaan itu. Pertama, kita harus sadar betul bahwa perbedaan itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekiranya Allah ingin menciptakan satu umat saja, satu jenis saja, ya bisa-bisa aja. Jadi menginternalisasi diri bahwa perbedaan itu adalah kehendak Allah yang tidak mungkin kita hilangkan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jadi harus benar-benar kita meresapi sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, perlu ditumbuhkan pandangan bahwa pemahaman kita
kita anggap benar, selalu ada kemungkinan salah. Jadi sesuatu yang kita anggap benar sudah lama, dari dulu emang benar misalnya, tetapi selalu ada potensi untuk salah. Ada kemungkinan salah pendapat kita. Kadangkala orang bersikukuh, inilah pendapat yang paling benar. Tetapi dengan tingkat literasi yang kita kembangkan setiap hari, membaca, menonton, terus belajar dari semua pihak, bisa saja apa yang kita anggap hari ini benar, ada kemungkinan salah. Itu cara kedua. Demikian juga sebaliknya, pendapat orang lain yang salah ada kemungkinan benar. Ada kemungkinan benar. Jadi kalau ini yang kita kedepankan, kita tidak sebentar-bentar konflik. Ya sambil belajar lagi. Kalau misalnya apa yang kita anggap benar ternyata salah, belajar, terus belajar. Memahami Al-Quran saja kan tafsirnya banyak, tidak satu tafsir. Cara memahaminya kadangkala berbeda konteks. Jadi kayak kita melihat sesuatu, persepsinya nanti beda-beda terhadap satu benda. Kalau para motivator tuh sering bawa gelas isi air setengah, ditanya, ini coba gelas ini apa isinya, setengah apa penuh? Ya setengah bilangnya. Ada bilang setengah air, setengah udara. Udah mulai beda tuh persepsinya. Dan lain-lain, banyak sekali. Begitu Allah menciptakan 1 juta orang, ada 1 juta perbedaan di dalam cara berpikir. Seribu orang profesor, ada 1000 pandangan tentang satu masalah. Nanti muncul 1000 judul buku. Habis itu kita pelajari, membandingkan satu dengan yang lainnya, kemudian mensinergikannya, muncul ilmu baru. Ini dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, ijtihadku adalah benar, tapi mengandung kemungkinan keliru. Sedangkan ijtihad orang lain adalah keliru, tapi mengandung kemungkinan benar. Janganlah kita merasa paling benar. Janganlah kita merasa paling benar. Kebenaran itu adalah milik Allah. Nah, itu poin kedua. Yang ketiga, mengemukakan pendapat harus dilandasi oleh niat yang tulus untuk mencari kebenaran
dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan adalah tujuan final dari segala usaha pencarian ilmu dan berpendapat. Jadi kalau kita ingin memberikan pendapat, harus dilandasi oleh niat yang tulus, bukan asal beda aja. Ya. Nanti debatnya dari debat kusir. Ya. Kemudian kita sengaja-sengaja mencari pembenaran supaya terlihat lebih pinter, lebih gagah. Ya. Oh, tuh kan pendapat gue bener. Jadi di sini intinya ya, Tuhan adalah tujuan final yang segala usaha pencarian ilmu dan berpendapat. Kita mencari ridho Tuhan, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridho manusia. Ridho manusia adalah tujuan yang tak akan tercapai, karena manusia itu sangat subjektif ya. Yang hari ini senang, besok belum tentu. Hari ini iya, besok belum tentu. Dan tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Jadi kalau kita berpendapat dan ikhlas dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mencari-cari pembenaran ya. Kemudian yang keempat, hendaklah kita lebih banyak mencari persamaan, bukan justru mempertajam jurang perbedaan. Ya, kalau kita lihat dalam persoalan khilafiyah misalnya, ya, hendaklah diletakkan sebagai objek kajian akademis. Kajian perbandingan memang diperlukan secara ilmiah, tapi jangan sampai menyeret kita kepada perpecahan. Perbedaan-perbedaan tersebut hendaknya dikerucutkan kepada kepentingan sosial. Ini kalau kita lihat misalnya ya, kalau perbedaan antara perorangan individu, perbedaan antara organisasi dalam umat kita, itu ada dua organisasi besar, ada NU, ada Muhammadiyah ya. Ini sebenarnya perbedaan yang membawa keanekaragaman yang lebih baik ya, keindahan. Nih kalau kita contoh dalam sebuah taman ada bunga bermacam-macam, semakin banyak macam bunga, semakin banyak variasi, semakin kelihatan indah. Dalam mengurus umat juga begitu. Muhammadiyah lebih fokus misalnya pada gerakan sosial, ada rumah sakit, ada universitas, sekolah dan sebagainya. NU banyak pesantren-pesantren, banyak kegiatan-kegiatan keumatan lainnya, saling melengkapi
bukan mengarahkan suara bertengkar antara NU dengan Muhammadiyah. Demikian juga dengan individu kita, kalau melihat orang lain berbeda dengan kita, apa yang bisa kita pelajari yang memberikan manfaat? Apa yang bisa kita ajak bersinergi, bekerja sama untuk aktivitas kemanusiaan, supaya umat ini tidak terjerumus ke dalam kebodohan, kemiskinan, supaya martabat umat manusia itu lebih tinggi, lebih baik. Jadi jangan memperuncing perbedaan. Kemudian yang kelima, hilangkan prasangka-prasangka atau anggapan-anggapan negatif terhadap kelompok lain. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampaikan, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan perempuan lainnya, kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan meninggikan dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi menghilangkan prasangka-prasangka kepada kelompok-kelompok lain, terutama yang berbeda dengan kelompok kita. Jangan sampai ketika berbeda kelompok udah langsung nih ya, saling menyerang. Ini kita hidup bernegara, berbangsa, nggak lama lagi akan ada pemilu. Jangan sampai gara-gara beda pilihan politik bertengkar, saling memojokkan, saling mengejek. Ya, itu hal yang biasa, perbedaan itu. Berpolitik itu hanya sekedarnya, tetapi pertemanan, persahabatan, persaudaraan adalah selamanya. Itu di kalangan politisi begitu. Jangan sampai kita di bawah yang cuma milih doang udah berantem entah kayak apa. Antara ketua partai itu duduk-duduk ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Berpolitik itu sekedarnya. Jangan sampai kita di bawah ini. Coba lihat tuh, saling mengejek udah 10 tahun yang lalu ya, yang bilang kadrun, yang bilang apalagi kampret, enggak hilang-hilang. Enggak hilang-hilang. Udah jadi kayak kosakata baru dalam kamus tuh. Karena otak manusia itu sulit di-delete, sulit dihapus. Enggak kayak komputer, tinggal tekan delete udah hilang. Tapi kalau sudah masuk ke dalam otak manusia itu sulit sekali, bahkan tidak bisa. Makanya para guru itu jangan sampai mengajarkan sesuatu yang salah kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu ya tidak bisa dihapus di kepalanya.
Jadi hati-hati para guru. Mengajarkan sesuatu yang salah, wah berat, susah dihapuskan. Nah, demikianlah beberapa yang dapat saya sampaikan, beberapa hal tentang perbedaan, bagaimana cara menyikapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi karena perbedaan itu adalah kehendak Allah, kita harus mengelolanya. Kita tidak mungkin menghilangkannya begitu. Jadi dengan cara mengelola perbedaan sehingga tidak terjadi konflik ya. Perbedaan kita terima dengan lapang dada. Sikap seperti ini insya Allah membuahkan rahmat. Jadi itulah yang disebut dengan perbedaan adalah rahmat ya. Umat dan organisasi yang berbeda bisa duduk dalam sebuah forum untuk aktivitas kemanusiaan. Jadi jangan saling menonjolkan perbedaannya, jangan saling menghebat-hebatkan diri. Kita buktikan bahwa dengan perbedaan tersebut agama Islam tetap menjadi rahmatan lil alamin. Ini poinnya, kuncinya di sini, harus menjadi rahmatan lil alamin. Citra Islam di hadapan agama-agama lain terletak di tangan umat Islam sendiri. Pada kita-kita, bagaimana kita mengekspresikan hidup kita di kalangan umat-umat yang lain. Itulah yang mereka lihat. Secara umum mereka kan nggak belajar Al-Quran, tapi dia ngelihat kita, umat Islam, bagaimana cara orang Islam itu berekspresi. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.